Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang bos Samsung jadi mu'alaf di Indonesia. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Kisah seorang mu'alaf masing-masing memiliki pengalaman spiritualnya tersendiri. Salah satunya yang membuat heboh adalah Lee Kang Hyun, mantan Vice Presiden Samsung Indonesia. Perjalanan karir Lee dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena. Saat itu ia memiliki sahabat pena berasal dari Indonesia. Pada tahun 1989, akhirnya ia memutuskan mengunjungi temannya, yaitu di Aceh. Sambutan hangat dan keramahan keluarga sahabat penanya membuat Lee betah berlama-lama di Indonesia. Bahkan saat pulang ke Korea, dirinya selalu terbayang dan teringat keramahan orang Indonesia, khususnya keluarga sahabat penanya. Hal inilah yang membuatnya ingin kembali ke Indonesia. Ketika pulang ke Korea, mereka selalu muncul dalam mimpi saya. Benar-benar ingat terus, ujar Lee. Supaya mudah berkomunikasi, kemudian Lee belajar bahasa Indonesia. Menariknya, ia mengambil pendidikan khusus selama 1 bulan di Universitas Indonesia. Ini karena keinginan dan ketertarikannya untuk bekerja di Indonesia. Pada tahun 1991, Lee diterima di Samsung, berhasil bergabung di perusahaan elektronik dan gawai kenamaan. Lee makin senang karena ia bisa kembali ke Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1993. Ia ditugaskan di Samsung Indonesia. Kala itu, di usianya yang masih terbilang muda, Lee harus menanggung tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan karyawan lainnya yang ditugaskan ke luar negeri. Terlebih lagi, ia diharuskan menguasai pengetahuan pasar bisnis serta kebijakan pemerintah Indonesia. Berkat tekad dan rasa ingin tahunya yang tinggi, akhirnya Lee lancar berbahasa Indonesia dan mengenal beragam budaya di Nusantara. Akan tetapi, Lee masih merasa ada dinding yang menghalanginya dengan masyarakat sekitar. Ternyata, pengetahuannya tentang Islam sebagai agama mayoritas. Lee mengatakan, agama di sini, di Indonesia, sudah menjadi bagian kehidupan. Berbeda sekali dengan di Korea. Di Korea mayoritas memilih tidak beragama, dan hal itu tidak jadi masalah. Kemudian Lee mulai mengenal Islam dari temannya. Ada beberapa hal yang menarik perhatiannya, yaitu ayah temannya selalu mengajarkannya keagamaan setiap hari, sementara ibunya mendirikan panti asuhan. Sejak itu Lee ingin mempelajari Islam lebih dalam. Jadi saya benar-benar melihat sendiri bagaimana Muslim berperilaku. Kemudian saya diajari sholat, ujarnya. Perlahan Lee makin yakin dengan Islam. Akhirnya pada tahun 1994, ia memutuskan menjadi mu'alaf dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Mulanya, menjalani menjadi Muslim, Lee cukup berat, apalagi saat pulang ke Korea, tepat pada bulan Ramadan. Berbagai godaan ia alami, namun perlahan Lee mulai terbiasa karena teman-temannya di Korea Selatan sangat menghormati keyakinan saat ini. Menariknya, Lee mendapatkan panggilan Pak Haji, khususnya dari karyawan di kantornya. Padahal Lee belum pernah naik haji. Nama saya Kiai Haji Lee. Mungkin orang-orang memanggil Kiai Haji Lee. Jadi sekalian didoakan, katanya. Lee mengatakan, sementara ini ia belum tahu kapan pastinya akan berangkat menunaikan ibadah haji. Namun dirinya sendiri sudah melaksanakan umroh sebanyak 2 kali. Namun Lee tetap berniat ingin pergi haji. Saat menjalankan ibadah umroh, Lee mengatakan banyak hal besar dan luar biasa, sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terpenting, saat ini Lee merasa bersyukur karena telah mengenal Islam.
Demikianlah kisah bos Samsung di Indonesia menjadi mu'alaf. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini merupakan tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia ini diciptakan untuk kita, tapi sejatinya kita bukan diciptakan untuk dunia. Hari ini kita di atas tanah, nanti kita di bawah tanah, dan akhirat selama-lamanya. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.